apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, ikro. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah pakai pasal. Nah, Boleh baca dulu. berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar, Ustaz. Sini. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Ustaz. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, Aduh. Entai kadang-kadang ya. Entai kadang-kadang ya. Entai kadang-kadang ya. Bagaimana Alkitab sudah mencatat sedemikian detail bahwa penyesat itu akan hadir, penyesat itu akan muncul, nabi-nabi palsu itu akan muncul, para pengajar, guru-guru palsu, cikgu-cikgu palsu akan muncul berkeliaran di sekitar kita. Mereka membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, lalu ditafsirkan dengan seenak udelnya mereka, dengan tujuan dan harapan agar orang Kristen Katolik bisa murtad dari iman percayanya kepada Yesus. Alkitab mencatat, saudaraku, ya, Alkitab mencatat penyesat itu memang harus ada, tetapi celakalah bagi si penyesat. Bapak Ibu, saya ingin membahas satu hal mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Mu'allaf, bahwa ketika malaikat itu berkata kepada seorang pria itu, bacalah, ikro, lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Saudaraku, saudara tahu, ketika wahyu pertama turun di sebuah gua, malaikat Jibril yang pertama sekali menjumpai Muhammad di sebuah gua, yang pertama tidak diberikan salam, tidak mengucapkan salam. Langsung disuruh baca, ikro, bacalah. Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca dan aku tidak bisa menulis. Pertanyaan saya, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril pada waktu itu? Sehingga Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Diulang berkali-kali, jawabannya tetap sama, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Apa kira-kira yang disodorkan oleh malaikat Jibril sehingga Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Benarkah itu yang disodorkan ayat Al-Quran? Atau bukan, Bapak Ibu? Kalau menurut pemikiran saya, itu bukan. Kenapa? Karena Al-Quran belum tertulis pada waktu itu. Ya, belum tertulis pada waktu itu, belum dibukukan, belum dimusafkan sebagaimana kita melihat dari teman-teman kita saat ini, Bapak Ibu. Waktu itu Al-Quran belum dimusafkan. Lalu apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril? Apakah Alkitab yang disodorkan? Apakah kitab Zabur, kitab Taurat yang disodorkan? Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramek? Ini bisa saja, Bapak Ibu, kita bertanya seperti itu. Kenapa? Karena Muhammad menjawab tidak bisa membaca, dan Muhammad juga mengatakan tidak bisa menulis ketika disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di situ ada satu kata perintah, ikro, artinya bacalah. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Malaikat Jibril tidak mengatakan ikutilah apa yang aku bacakan, atau ikutilah apa yang aku suruh, atau ikutilah apa yang aku sampaikan kepadamu. Tidak. Malaikat Jibril tiba-tiba nongol, langsung menyuruh Muhammad untuk membaca. Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pertanyaannya sekali lagi, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril sehingga Muhammad mengatakan tidak bisa membaca dan Muhammad mengatakan tidak bisa menulis? Adakah sesuatu yang disodorkan oleh malaikat Jibril? Kalau kita berpikir dengan akal pikiran, dengan akal yang sehat, pasti ada sesuatu yang disodorkan. Pertanyaannya, apa yang disodorkan itu sehingga Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Banyak teman-teman berkata Al-Quran tidak mungkin, karena waktu itu Al-Quran belum tertulis seperti sekarang ini.
Ya, belum tertulis, belum dimusafkan, belum dibukukan. Nah, jadi Muhammad langsung berkata tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Iqra. Jawabannya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sampai-sampai dikatakan di sebuah hadis, Jibril jengkel dan dia dekati Muhammad, dia dekap Muhammad. Ada yang mengatakan dicekik, Bapak Ibu. Baru setelah itu bisa membaca. Sebelumnya tidak bisa membaca. Dipaksakan, tetap jawabannya tidak bisa membaca. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kalau menurut pemikiran saya, Bapak Ibu, ya, menurut pemikiran saya sekarang, kalau dulu saya tidak bisa berpikir, Bapak Ibu. Karena kita tidak boleh bertanya dan tidak bisa bertanya terlalu dalam kepada para ustadz mengenai iman atau agama Islam. Tidak boleh bertanya. Kalau kita bertanya terlalu dalam, langsung dicap murtad. Jangan bertanya terlalu jauh, nanti kamu akan murtad. Coba bayangkan. Kenapa pertanyaan itu, pernyataan itu sampai keluar dari mulut seorang ustadz? Ketika kita bertanya mengenai agama Islam terlalu dalam, terlalu detail, para ustadz mengatakan jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Ada apa sesungguhnya ini? Kenapa jawabannya semua sama? Jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu akan murtad. Apa yang disembunyikan? Ya, apa yang disembunyikan? Nah, tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan, saudaraku. Kalau saya boleh katakan, kenapa Nabi Muhammad dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Agar orang-orang dunia tidak beranggapan bahwa Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Maka mereka menyebarkan informasi bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan Nabi Muhammad tidak bisa menulis, agar orang-orang dunia tidak beranggapan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Nah, ini sebenarnya muncul isu bahwa kita sering mendengar Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Akhir-akhir ini muncul di media sosial, ada banyak sekali ustadz tidak menerima. Ya, tidak menerima kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Banyak para ustadz tidak mau terima kalau Nabi Muhammad dikatakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi yang beredar isu waktu saya masih beragama Islam sampai detik ini, saudaraku, isu yang beredar bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akhirnya antar Ustadz A dan Ustadz B saling bertentangan. Akhirnya apa yang terjadi? Cekcoklah mereka di media sosial. Ya, cekcok di media sosial. Sementara kalau kita melihat, saudaraku, hadis maupun Al-Quran, sama-sama orang tahu itu keluar terucap dari Nabi Muhammad. Seseorang tahu itu Al-Quran atau seseorang tahu itu hadis, itu keluar dari Nabi Muhammad, berasal dari Nabi Muhammad sendiri. Dan setiap apa yang dialami oleh Nabi Muhammad mengenai spiritual, penerimaan wahyu, ketika Jibril datang membawa wahyu, selalu Nabi Muhammad mengkonsultasi kepada Waraqah bin Naufal selama Waraqah bin Naufal masih hidup. Saudaraku, kembali ke dasar firman. Alkitab sudah mencatat penyesat itu akan muncul dan penyesat itu harus ada. Dan apa kata firman Tuhan? Celakalah bagi yang mengadakan penyesat. Tuhan tidak main-main dengan orang yang melakukan penyesat, Bapak Ibu. Tidak main-main. Yang membolak-balikkan firman Tuhan, Tuhan tidak main-main. Ada konsekuensi hukum yang akan dialami dan diterima oleh orang tersebut ketika orang itu meninggalkan dunia ini. Masa hidupnya dia dibela dengan hukum, dibela oleh hukum, tidak terkena dan tidak berdampak dengan hukum karena orang itu mayoritas. Tetapi nanti di hadapan hakim yang maha adil, orang tersebut tidak akan bisa lari, Bapak Ibu. Tidak akan bisa lari. Dan orang itu, saudaraku, akan menangis terisak-isak, nangis beneran, minta ampun sama Tuhan di hadapan hakim yang maha adil ketika diperhadapkan. Dan ketika berhadapan dengan hakim yang maha adil, orang itu akan minta ampun secara luar biasa. Ya, Alkitab sudah mencatat nabi palsu di mana-mana, guru palsu, cikgu palsu di mana-mana, para penyesat di mana-mana. Berbahagialah kepada kita yang berpegang teguh pada firman Tuhan sampai kesudahan. Dan kita akan mendapatkan mahkota ketika kita
bisa bertahan sampai akhir. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan, tinggallah dalam firman Tuhan, taati apa kata firman Tuhan, dengar apa kata firman Tuhan, dan lakukan apa kata firman Tuhan. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasyah, Urwah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang di sekitar kita menerima Yesua Hamasyah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.